dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Pada saat itu Islam adalah agama yang baru saja dikenali oleh orang-orang. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba begitu saja meminta orang-orang untuk mengimani Allah dan Rasulnya. Walaupun sebelum-sebelumnya memang orang-orang ada yang menganut agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mayoritas orang-orang di sana menyembah berhala-berhala. Siapakah wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian? Siti Khadijah. Siapakah laki-laki yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki dewasa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah anak laki-laki yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu beberapa orang-orang yang termasuk dengan golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, teman-teman sekalian, mulailah Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Disinilah mulai berbagai macam penyiksaan yang dialami oleh orang-orang Islam. Ingat Bilal bin Rabah? Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah seorang budak berkulit hitam, ditelanjangi, dibuka seluruh pakaiannya, diseret menuju ke padang pasir, ditelentangkan dan di dadanya diletakkan batu yang sangat besar dan dipaksa untuk mengatakan Tuhannya adalah Latta, Uzza dan berhala-berhala. Namun Bilal bin Rabah mengatakan Ahad, 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 Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Begitu pula yang lainnya, budak bernama Sumayyah yang dikatakan sebagai syuhada pertama. Sumayyah ketika dipaksa mengatakan Tuhannya adalah berhala, apa yang dilakukan Sumayyah? Tetap mengakui la ilaha illallah, Tuhanku adalah Allah, gak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ia ditusuk dari kemaluannya menembus ke lehernya, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya harus mendapatkan hal yang demikian. Perjuangan sangat berat teman-teman sekalian. Sampai pada saat itu di tahun 7 kenabian, orang-orang Islam khususnya Bani Hashim dari keluarga Nabi Muhammad SAW diboikot, diisolir, diasingkan, gak boleh ada di kota Mekah. Selama 3 tahun orang-orang Islam pada saat itu hidup sangat menderita, mereka kelaparan sehingga mereka memakan dedaunan-dedaunan saja. Sampai akhirnya Siti Khadijah jatuh sakit dan meninggal dunia. Apa yang Rasul rasakan ketika Siti Khadijah meninggal dunia? Apa yang ibu, bapak, teman-teman rasakan ketika orang yang kita cintai, yang selama ini selalu berada di samping kita, mendukung kita, menenangkan hati kita, tempat kita berkeluh kesah, meninggal dunia? Apa yang dirasakan? Maka dalam sejarah Islam ini disebut sebagai tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya istrinya yang wafat dalam waktu berdekatan, pamannya Abu Thalib yang sudah mengasuh Rasul dari usia 8 tahun, yang sudah dianggap seperti ayahnya, yang membela perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga wafat. Kedua orang tersebut wafat dalam waktu yang berdekatan, maka dikatakan sebagai tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan di waktu yang berdekatan, orang tua kita meninggal, pasangan hidup kita meninggal, kita ditolak di sebuah tempat tertentu oleh pertemanan kita misalnya. Kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Bagaimana cara Allah menghibur hati orang yang sedang bersedih? Seperti Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj, yakni Isra adalah Mekah ke Palestina, Mi'raj adalah Palestina menuju ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah berupa sholat. Jadi ternyata kalau kita sedih, kalau kita kehilangan, kalau kita terluka, kita hampa, sepi, ternyata rahasianya adalah sholat. Sholat penghibur hati bagi orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang kehilangan.